Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 11-nya. Untuk soal nomor 11-nya, wait, kita hapus dulu. Nah, untuk nomor 11-nya, perhatikan persamaan kimia berikut. Ini adalah hidrolisis dari si CN-. Senyawa yang tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis seperti persamaan di atas adalah yang mana? Oke, so ini mesti kita cek satu-satu juga. Kenapa? Karena untuk nomor 11 ini, untuk yang A, NH4CN, ya NH4CN ini kalau misalkan ditanya bisa nggak terurai, bisa. Jadi NH4 plus ditambah dengan CN-. That's why kenapa ini nanti yang kalau untuk yang A ini bisa mengalami hidrolisis. Begitu juga untuk permasalahan asam sama basanya ada. Untuk NH4 plusnya ini berasal dari NH3A atau NH4OH yang merupakan basa lemah, dan untuk CN-nya berasal dari HCN yang merupakan asam lemah juga ya. Jadi nanti ini akan terurai atau terhidrolisis sempurna. Nah, bagaimana yang B? CH3CN. Nah, CH3CN oke. Untuk si siapa nih? Untuk si CN-nya ini itu berasal dari HCN yang merupakan asam lemah. Nah, tapi di sini kita nggak bisa kita uraikan seperti ini. Misalkan CH3 plus tambah CN-. Terus kemudian untuk si CH3-nya ini berasal dari CH2OH. Tapi ini bukan asam ataupun basa. Nah, ini bukan basa. So, berarti ini senyawanya ya senyawa biasa ya. Kayak misalkan senyawa H2O. Nah, jatuhnya senyawa-senyawa umum seperti itu. Dan ini nggak terurai. Beda sama NH4CN. NH4CN, NH4Cl itu kalau misalkan kita bikin nanti dia akan terjadi reaksi ionisasi. Tapi kalau CH3CN ini tidak mengalami reaksi ionisasi. Kenapa? Oke, sekarang kita gambar dulu si CH3CN-nya. CH3CN itu adalah seperti ini. Nah, karena tangannya 4 ya. C itu tangannya 4, baru kepake 3. Nah, satunya lagi ketemu sama si C. Kemudian N itu kan punya tangan 5. Supaya Jadi nih, kalau misalkan saya bikin ini begini. Kemudian ini juga begini lagi, 1. Nah, si N itu akan mempunyai tangannya 5. Dan ini N-nya, C-nya di sini baru tangannya 1 doang yang lengkap. 3-nya belum. Karena si C itu punya tangan 3. Ya udah, bagaimana? Nah, jadi begini. Nah, jadi 1, 2, 3. So, di sini tidak ada yang namanya serah terima elektron. Makanya tidak mengalami reaksi ionisasi. Jadi emang tidak ada reaksi CH3CN tuh. Makanya sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah yang B. Ya. Dan sesuai dengan kunci jawaban. But to make sure again, nggak ada jawaban yang double. Nah, untuk MgCN2 nih, coba. Untuk MgCN2 ini, nah ini bisa terurai menjadi apa? Mg2 plus tambah 2 CN-. Nah, dimana si Mg-nya ini berasal dari basa kuat, yaitu adalah MgOH 2 kali. Nah, ini adalah basa kuat ya. Ini kalau si bukunya bilang, ya buku kimia yang ini, MgOH 2 kali itu termasuk basa kuat ya. Nah, kemudian untuk Cn, ini adalah HCN yang merupakan asam lemah. Jadi si CN-nya ini bisa terhidrolisis. Karena mengalami reaksi ionisasi juga ya garamnya. Kemudian yang D, NaCN itu terurai menjadi ya Na plus tambah CN-. Seperti itu.
So, Na-nya berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Dan untuk Cn-nya pasti sama-sama semua ya, ini HCN yang merupakan asam lemah. Kemudian yang E. Nah, yang E ini adalah FeCN3 terurai menjadi Fe3 plus tambah 3Cn min. Nah, dimana si Fe-nya ini berasal dari ya basa, yaitu adalah FeOH 3 kali, yang dimana FeOH 3 kali ini termasuk basa lemah ya, termasuk basa lemah, dan Cn-nya ini berasal dari ACN yang merupakan asam lemah. So, kalau untuk yang E ini hidrolisisnya adalah hidrolisis total ya. Jadi si Fe-nya ini akan mengalami hidrolisis juga. Oke, so kita lanjut ya ke nomor 12. Jadi nomor 11 ini emang jawabannya cuma ada B doang. Untuk nomor 12, larutan NH4Cl 0,1 molar dengan KBNH3-nya adalah 10⁻⁵ mempunyai pH sebesar berapa sih? Oke. So, untuk nomor 12, NH4Cl ini kenapa kok cuma ada KB-nya doang, Ka-nya nggak ada? Nah, karena kalau misalkan ini kita uraikan kan NH4 plus tambah Cl min, yang dimana si NH4-nya itu berasal dari basa lemah amonia ya. Jadi ini berasal dari NH3 yang merupakan basa lemah. Kemudian untuk si Cl-nya ini berasal dari HCl yang merupakan asam kuat ya. Oke. So, di sini nanti akan mengalami hidrolisis NH4+. Ya, hidrolisisnya adalah NH4+ ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi NH3 ditambah H3O+, atau NH4+ membentuk reaksi kesetimbangan membentuk NH3 ditambah dengan H+. Seperti itu ya. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang penting ini adalah indikator menyatakan bahwa asam ya. Oke. So, untuk nomor 11-nya mungkin saya akan hapus terlebih dahulu ya. Karena to make sure nomor 12 ini punya tempat yang cukup luas untuk cara-caratannya. Karena ini kita hitungan. Nah, berarti atau ini terurainya mending daripada di sini kita bikin terurai sendiri aja ya. NH4Cl terurai menjadi NH4+ tambah dengan Cl min. Oke, karena berhubung dia menghasilkan H+ atau H3O+, makanya dia asam. So, ya bisa kita langsung hitung H+-nya ya. Berarti ini bisa kita langsung hitung pH-nya sama dengan min log H+. Tapi kita cari dulu H+-nya sama dengan akar dari Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garamnya. Ingat, konsentrasi garam di sini adalah garam yang terhidrolisis. Nah, sekarang kalau misalkan di sini si NH4Cl-nya adalah 0,1, ini 0,1 molar, maka ini 0,1 molar, ini 0,1 molar. Tapi yang dipakai yang mana? Nah, yang dipakai hanyalah yang 0,1 yang ada di NH4+, karena dia termasuk yang lemah. Jadi, konsentrasi H+-nya adalah akar, Kw-nya adalah 10⁻⁴ per Kb-nya adalah 10⁻⁵, dikali konsentrasi garamnya adalah 10⁻⁴. Berarti konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar dari ini 10⁻⁻10. Ya, berarti konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁵ molar. Ya udah, berarti pH sama dengan min log dari 10⁻⁵, maka pH-nya sama dengan ya 5. Jadi jawabannya untuk nomor 12 adalah yang A. Seperti itu ya. Dan sesuai dengan kunci jawabannya. And then kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 12-nya.
dan kita lanjut ke nomor 13 dan 14. Dan I think ini nomor 13 kayaknya mungkin 14-nya kita simpan dulu. Oke. So, 13 katanya sebanyak 10 ml CH3COOK mempunyai pH kurang lebih segini. Nah, kalau jika Ka-nya segini, maka massa garam kalium asetat ya. Ini kan nama garamnya adalah kalium asetat. Ini adalah kalium asetatnya. Dalam 500 ml larutan adalah berapa gram? Oke. Jadi di sini ada clue yang pertama, ada mR, kemudian ada volume larutannya. Yang ditanya adalah gram massanya berapa sih? Oke, berarti di sini ada kaitannya nanti dengan siapa nih? Kita bahas CH3COOK-nya ini kita bahas adalah konsentrasi sama dengan G per mR dikalikan dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Tapi permasalahannya adalah molaritasnya aja belum ada. Nah, disinilah kegunaan untuk si CH3COOK itu kan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan K+, di mana K-nya ini berasal dari basa kuat yaitu adalah KOH ya. Sekarang untuk CH3COO-nya berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Nah, sekarang dikasih tahu pH-nya. Nah, dimana kan biasanya kalau kita pakai rumus apa? Ya, rumusnya adalah pH sama dengan min log K+. Seperti itu kan? Nah, ataupun juga kalau misalkan kita mau mencari konsentrasi si CH3COOK nih, berarti kita harus tahu konsentrasi yang ada si CH3COO-nya. Nah, karena berarti di sini kita nggak bisa langsung, karena rumus yang kita pakai selain ini, rumusnya ada lagi nggak? Ada ya. H+ sama dengan akar KW per KB, KW per KA ya. Ini kan bahasa ya, Jadinya berarti pH sama dengan min log H+, tapi bukan ya. Melainkan yang kita hitung adalah OH- ya. OH- sama dengan akar KW per KA dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Nah, sekarang bagaimana kita mau nyari konsentrasi garamnya? Dengan konsentrasi garamnya, kalau misalkan OH- aja nggak ada, cari dulu. Nah, berarti POH sama dengan min log OH-. Tapi permasalahannya adalah POH-nya aja juga belum ada. Kita cari lagi dengan cara pH ditambah POH sama dengan 14. Jadi nanti kalau emang kalian udah biasa ngerjain, kalian bakal tahu nih, oh kalau pH-nya 9, nanti POH-nya sekian. Oke, 9 ditambah dengan POH sama dengan 14, maka POH-nya 9 ditambah berapa hasilnya 14? Ya 5. So, dimasukin ini 5 sama dengan min log OH-. Nah, ini ingat ya, kita nggak usah terlalu matematis. Langsung kita dapat jawabannya untuk OH-nya adalah 10 pangkat min 5 molar. Kenapa? Ingat, kalau misalkan min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3. Min log 10 pangkat min 12 itu sama dengan 12. Berarti, kalau misalkan di sini 5, kalau kita ikutin polanya berarti min log 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Jadi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Ya udah, OH-nya udah ada nih, 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 14. Ya, 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, Ka-nya dikalikan dengan konsentrasi garam. Ya udah, kita pangkat 2 kiri, kita pangkatin 2 kanan supaya akarnya hilang. Ya udah, jadinya ini 10 pangkat min 10 sama dengan, ini berarti jadinya 1/2 kali 10 pangkat berapa? Min 9 ya. K
Kan min 14 tambah 5 itu min 9 dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Seperti itu. So, ini kita kali 2 dulu. Ya, biar pecahannya hilang. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9 dikali dengan konsentrasi garamnya. So, di sini akan lari ke sini ya. Atau ke atas sini aja yang agak jauh. Berarti konsentrasi garamnya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan, atau di sini aja, di bawah aja. Takutnya bentrok sama ini. Cuman kita kasih batasnya. Ya. Ini kita kasih batas seperti ini. Adalah 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 10 pangkat min 9. Berarti konsentrasi garamnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Atau bisa kita katakan konsentrasi garam yang terhidrolisisnya adalah 0,2 molar. So, di sini tinggal kita perbarui datanya. Ini 0,2 molar. Berarti di sini karena berhubung koefisiennya sama-sama 1, maka ya 0,2 molar. Ya udah, berarti ini nanti yang akan pergi ke bagian atas di sini. Jadinya 0,2 sama dengan G per ml-nya 98 dikali dengan 1000 per 500. Coret 1, coret 2. Jadinya berarti 0,2 sama dengan berapa nih? Ini bisa diperkecil juga ya. Ini 1, ini 49. Jadinya berarti G per 49. Berarti untuk G-nya sama dengan 0,2 dikali 49. Berarti G-nya berapa? 79 kali 0,2. 49 dikali 0,2. Jawabannya adalah 9,8. Wih. Oh, ada ya 9,8 gram nih. Jadi jawabannya adalah yang D, ya. Jadi kalau misalkan ini saya balik, oke, jadi jawabannya kurang sesuai ya dibandingin sama kunci jawabannya. Karena kalau misalkan ini saya balik juga, nanti nih kalau misalkan kita hitung, misalkan 9,8, gitu ya, 9,8 dibagi 98 atau per 98 kali 1000 per 500 karena dalam 500 ml larutan itu jawabannya adalah 0,2 ya, 0,2 nih. Terus abis itu kita ketemu nih, ternyata CH3COOK-nya tuh 0,02 molar. Maka ini 0,02 molar, kita cari OH-nya, ketemu pasti nanti akar begini, nanti 10 pangkat min 5 jawabannya, maka POH-nya 5, maka pH-nya sama dengan 9. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk 10 ml yang di sini ada ngaruh nggak ya? Of course nggak ada ngaruh, karena untuk menghitung konsentrasi itu adalah volume larutan, bukan volume dianya. Even though walaupun misalkan ini nanti 100 ml dari si CH3COOK, jawabannya pun pH-nya akan 9 gitu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 14. Sebanyak 200 ml N2H4 0,08 molar dengan Kb-nya sekian direaksikan dengan 200 ml larutan HCl 0,08 molar. pH campuran setelah bereaksi itu berapa? Nah, di sini baru volume dari masing-masing penyusun asam ataupun basa berpengaruh. Karena di sini nanti pasti kita tulis dulu reaksinya. Untuk nomor, berarti nomor berapa tuh? Nomor 14, kita bikin dulu reaksinya. Hidrogen atau N2H4 ditambahkan dengan HCl akan membentuk ya N2H5Cl ya, N2H5Cl. Seperti itu ya. Yaudah, berarti nanti ini akan ada mula-mula reaksi sisa ataupun setimbang boleh. Nah, yaudah, berarti di sini
dari informasi yang ada, si N2H4-nya punya konsentrasi sendiri. Dan ingat, karena ini reaksi yang kita hitung adalah molnya, makanya kenapa volumenya kepake. Berarti N-nya itu adalah M kali V ya, dalam satuan liter boleh, mililiter boleh, nggak apa-apa. Kalau mau dalam bentuk mol boleh gitu. Nah, tapi kalau biasanya yang saya pakai tuh langsung aja 0,08 kali 200, maka di sini N-nya adalah 16 ya, 16 milimol. Kalau misalkan kalian pakai yang misalkan nih, nanti kita bikin dua versi ya. N sama dengan M kali V, tapi ini dalam satuan liter, dan ini adalah 0,08 dikali 2 per 100, 200 per 100, 200 per 1000 ya. Berarti N-nya adalah 0,08 dikali 0,2 ya, 0,016. 0,016 mol. Nah, ini kalau dihitung 16 dibagi 1000, jawabannya sama ya. Sekarang untuk si HCl-nya. Oke, untuk HCl-nya berarti N sama dengan M kali V, berarti 0,08 dikalikan dengan 200, berarti N-nya adalah 16 milimol. Nah, untuk yang sama ya berarti mungkin ini pasti sama ya hasilnya. Jadi langsung saya kopas aja. Nah, ini versi keduanya seperti ini. Nah, sekarang kita kerjain dulu versi pertamanya dulu. Nah, katanya di awal itu ada 16 milimol di sini. 16 mol, ini 16 mol. Dan ini belum terbentuk. Nah, ingat, jangan langsung mentang-mentang ini sama, langsung dihabisin. Jangan begitu. Biasakan kita bagi dulu dengan koefisiennya to make sure ternyata emang mereka tuh benar-benar sama, ataupun ada yang lebih kecil. Ternyata sama-sama kecil nih ya, sama-sama 16. So berarti karena berhubung sama, berarti mereka berdua habis. Nah, seperti itu ya cara ngerjainnya ya. Berarti ini yang bereaksi adalah 16 milimol, 16 milimol, dan terbentuklah 16 milimol. Karena koefisiennya sama-sama 1. So, di sini habis dan terbentuklah atau tersisa 16 milimol dari si N2H5Cl. Nah, karena berhubung ya, I think ini nanti belakangan aja ya. Oke. Nah, berhubung si N2H5Cl ini kan kalau kita bikin berarti tadi N2H5Cl ini terurai menjadi N2H5 plus tambah dengan Cl min. Dan ingat, si H ini berasal dari si asam kuat HCl, asam kuat. Dan untuk si N2H5 ini berasal dari hidrogen N2H4 yang merupakan basa lemah. So, ini akan cenderung bersifat asam ya. Walaupun secara teoritis berarti kalau kita tulis reaksi hidrolisisnya adalah N2H5 plus tambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan N2H4 ditambahkan dengan H3O plus ya, atau N2H5 plus itu akan terurai menjadi N2H4 ditambah dengan H plus. Seperti itu ya. Yaudah, berarti di sini karena berhubung dia asam, maka yang akan kita hitung adalah pasti H plusnya dulu. Nah, H plusnya itu rumusnya adalah akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garam. Wah, karena konsentrasi berarti ini kita harus rubah dong. Nah, berarti konsentrasi N2H5Cl itu sama dengan, nah berarti ini kalau kita rubah jadinya M sama dengan N per V ya. Berarti N per V. Oke, berarti di sini konsentrasinya
dari si N2H5Cl sama dengan molnya adalah 16 dibagi dengan volumenya. Ingat, karena di sini udah bersatu jadinya 200 tambah 200. Berarti M-nya N2H5Cl itu sama dengan 16/400 yang nilainya berarti M2H5Cl-nya sama dengan berapa tuh? 16 dibagi 400 jawabannya adalah 0,04 molar. 0,04 molar. So di sini kita masukin 0,04 molar, berarti ini 0,04 molar dan 0,04 molar. Dan yang kita pakai adalah 0,04 molar yang ada di sini. Ingat ya, konsentrasi garam yang terhidrolisis. Berarti H+ sama dengan akar dari ini 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 6 dikali dengan konsentrasi garamnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi H+-nya adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 10. Berarti H+-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Ya udah, berarti pH-nya sama dengan min log H+, ya. Oke, coba ntar dulu. Ada yang salah nggak? Ini min 14 ditambah min 2 jadinya min 16. Min 16 dikurang min 6 adalah min 10. Oke, benar ya. Berarti pH-nya sama dengan berarti berapa tuh? Ya, min log dari 2 kali 10 pangkat min 5 berarti pH 5 dikurang log 2. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 14 adalah yang A. Dan kunci jawabannya salah nih. Seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan mau bikin versi yang pakai mol, nanti sama tahapannya ya. Jadi nanti yang beda apanya? Yang beda di bagian sininya doang nih. Kalau kalian menggunakan yang mol tuh kalian nanti bedanya di sini doang. Untuk perhitungannya ya. Sisanya sama. Jadi misalkan kayak ini, tadi kan jawabannya adalah 0,016. Nah, berarti kalau misalkan ini dihapus ya misalkan, ini 0,016, ini 0,016, kita cek seperti ini, nanti habis nih. Nah, 0,016, ini 0,016, ini belum ada, ini 0,016, kita masukin 0,016. Tapi di sini bukan 400 lagi. Karena harus dibagi 1000 jadinya 0,4. Nah, cuman biasanya karena berhubung di sini kita nggak mau ribet ya, misalkan nggak mau ribet, maka keseringan kalau kalian mungkin search di Google atau googling gitu ya, kita akan cenderung menggunakan yang milimol karena nggak perlu repot-repot gitu loh ya. Karena kalau untuk kimia itu selama satuannya sama dan stabil itu that's no problem gitu ya. Jadi nggak wajib harus dirubah dalam bentuk liter ya. Oke. So, untuk 14 jawabannya A dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita hapus dulu untuk nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,2 molar. Jika Ka-nya adalah seperti ini, pH larutan campuran adalah berapa? Oke, berarti ini nomor 16 belakangan dulu aja ya. Oke. Untuk nomor 15. Oke, kita bikin dulu reaksinya. CH3COOH ditambah dengan NaOH membentuk CH3COONa atau natrium benzoat ditambah dengan H2O. Ya dah, berarti nanti ini akan ada mula-mula reaksi sisa ataupun setimbang. So di sini yang kita akan perlu hitung adalah di sini udah dikasih tahu nih. Tuh. Ya. So yang pertama kita hitung adalah si CH3COOH-nya dulu. Yang dimana kita menggunakan rumus
N sama dengan M kali V, berarti N sama dengan 0,2 kali 100, jadi N-nya adalah 20. Ingat, harus dalam satuan milimol. Kenapa? Ada milinya nih. Tuh. Kemudian, untuk si NaOH, berarti N sama dengan M kali V, berarti N 0,2 sama dengan 0,2 kali 100, berarti N-nya adalah 20 milimol. Ya udah. Kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ingat dari si CH3CONA-nya ini itu kalau misalkan kita uraikan jadinya CH3COONA ini akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, kemudian akan mengalami hidrolisis kan, si CH3COO-nya ini mengalami hidrolisis. Berarti reaksi hidrolisisnya di sini aja ya. Hidrolisisnya adalah CH3COO- ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi CH3COOH ditambah dengan OH-. That's why kenapa kita menghitung OH-. Ya, atau kita bisa bilang juga bahwa di sini ini adalah asam lemahnya, kemudian ini adalah basa kuatnya. Oke, so kita masukin dulu 20 milimol, ini 20 milimol, ini 20 milimol, belum terbentuk. Nah, ingat jangan lupa kita hitung dulu reaksi pembatasnya adalah dengan cara membagi mol dengan koefisiennya masing-masing. Jadi karena sama, berarti mereka berdua sama-sama habis. Nah, 20 mol, ini 20 mol. Nah, berarti ini habis. Nah, kenapa di sini harus dicek reaksi pembatasnya? Karena takutnya nanti ketika pas kita hitung dibagi dengan koefisien, nanti ada yang habis nih, sedangkan nanti yang lain ada yang sisa, kan nggak tahu. Oke, berdasarkan perbandingan koefisien, so di sini adalah 20 milimol, ini adalah 20 milimol. But sebenarnya si H2O ini kita nggak terlalu penting, karena yang kita pentingin adalah si ini. Ya udah, berarti ingat ya, nanti kita akan hitung OH-. OH- itu berapa? Dengan rumus adalah akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Tapi konsentrasi garamnya aja belum ada. Ya udah, cari dulu konsentrasi dari si CH3COONA-nya berapa? Dengan rumus N per V. Ya udah, berarti MCH3COONA ini sama dengan 20. Ingat ya, bukan per 100 lagi ya, tapi per 100 tambah 100, berarti MCH3COONA-nya sama dengan 20 per 200, maka M dari CH3COONA-nya sama dengan ya 0,1 molar. Ya udah, berarti di sini 0,1 molar, ini 0,1 molar, ini 0,1 molar, dan yang kita pakai adalah si 0,1 molar yang ada di sini. Berarti OH- sama dengan akar KW, KW-nya adalah 10 pangkat min 14, per Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, dikali dengan konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 1. Berarti di sini OH-nya sama dengan berapa tuh? Kalau misalkan kita hitung berarti ini jawabannya adalah akar 10 pangkat min 10. Berarti OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Berarti yang kita hitung adalah POH terlebih dahulu, yaitu adalah min log OH-. Ya, berarti POH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 5 dan POH-nya sama dengan 5. Tapi be careful, yang kita
minta hitung adalah pH-nya, bukan pOH-nya. Berarti pH ditambah 5 sama dengan 14. Berarti sudah ketebak sekali bahwa pH-nya sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan jawabannya, ini udah pasti salah ya. Karena apa? Asam lemah sama basa kuat nanti kan munculnya akan bersifat basa nih. Sedangkan yang bersifat basa cuman yang ini doang. Ini asam, 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 asam. Jadi jawabannya udah langsung ketebak yang E. Tuh, kalau misalkan emang ngeh sama pengertian apa yang dimaksud soal sama ngecek jawaban. Tapi to make sure, apakah emang kalau misalkan emang kejadiannya begitu, tapi ternyata emang jawabannya yang ngaco. Misal nih, ini asam, ini basa. Tapi ternyata pas kita hitung basanya bukan 9 pH-nya, melainkan mungkin 8. Wah, berarti jawabannya nih yang pilihan gandanya ngaco. Seperti itu, ya. Jadi, walaupun misalkan emang begitu, to make sure aja lagi, tetap dihitung ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, nomor 15-nya dihapus dulu. Untuk nomor 16-nya, untuk mencegah kerusakan gigi, biasanya air minum didistribusi oleh perusahaan air minum perkotaan, difluorisasi dengan menambahkan garam NaF. Jika larutan NaF yang digunakan adalah 0,01 molar, pH-nya berapa? Oke, berarti karena berhubung kita udah tahu ini garam, maka kita nggak perlu reaksi lagi. Nah, NaF itu akan berasal dari garam. Bahasanya adalah NaOH yang merupakan basa kuat, dan F ini adalah HF yang merupakan basa lemah, asam lemah ya. Ya udah, berarti ini terhidrolisis. Terus hidrolisis garam yang sifatnya basa. Atau kalau misalkan ini kita pecah si NaF-nya ini sendiri, NaF akan terurai menjadi Na+ ditambah dengan F-. So, di sini akan yang mengalami hidrolisis adalah hidrolisis si F-nya. F- ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi HF ditambah dengan OH-. Ya udah, berarti di sini yang pertama bisa kita cari yang pasti adalah ya OH-nya ya. Ya udah, berarti jadinya akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Oke, berarti OH-nya sama dengan, nah ingat, KW per Ka ini itu setara dengan KH ya. Ya udah, berarti akar KH-nya adalah 1,38. Wah, kayak gini angkanya nggak bagus lagi. Fix pakai kalkulator ya. Nah, untuk konsentrasi garamnya gimana? Jangan serta-merta ini 0,01 dimasukin langsung 0,01 ya. Ingat, 0,01 ini punya NaF doang. Dan yang kita butuhkan adalah 0,01 yang mana? Nah, 0,01 yang ini ya. Jadi dikali dengan 10 pangkat min 2. Ya udah, berarti OH-nya ini pas dilihat emang jawabannya dalam bentuk desimal juga ya, bukan angka bagus. So, di sini saya pakai kalkulator untuk menghitungnya ya. 10 pangkat min 12 ya, jadinya adalah 1,17 atau 1,17 dikali 10 pangkat min 6 molar. Berarti pOH-nya sama dengan min log ya, min log OH min, yang dimana berarti pOH-nya sama dengan min log dari 1,17 kali 10 pangkat min 6, yang even tuh walaupun sebenarnya ini hasilnya adalah 6 dikurang 6 dikurang log 1,17, tapi ternyata tidak dalam bentuk log nih. Nah, jadi kita hitung pOH-nya kalau 6 dikurang log 1,17
Jawabannya adalah 5,93. 5,93. Berarti pH-nya sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti pH sama dengan ditambah dengan 5,93. Jawabannya adalah 14. Berarti pH-nya berapa? Ya tinggal 14 dikurang 5,93. Jawabannya adalah 8,07. Make sure ya, bersifat basa. Nah, ini asam nih, udah pasti salah. Nah, berarti jawaban yang mendekati, jawabannya adalah yang C. Ya, karena bisa jadi mungkin di pilihan gandanya ini ada ketentuannya, mungkin kayak misalkan kita masukin hal tertentu misalkan. Misal atau mungkin kayak dikasih tahu bahwa log 1,17 itu berapa. Gitu. Soalnya log 1,17 itu jawabannya desimalnya banyak banget. Bisa jadi dia punya pendekatan tersendiri gitu. Bahkan sebenarnya ini bukan 1,17 ya. Akar 1,38 tuh kalau dihitung adalah 1,1747 bla 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 bla. Nah, kalau misalkan saya tadi hitung lognya segini, ya tadi log yang tadi jawabannya tadi, jawabannya adalah segini, 0,069 tuh ya, atau 0,07 tuh. Kalau 6 dikurang 0,07 jawabannya ya 5,93. Ya mungkin ada nilai tersendiri lah, yang walaupun sebenarnya harusnya ini 8,07 ya jawaban aslinya ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Dan untuk nomor 17 dan 18, untuk nomor 17 ya terlebih dahulu, jika 0,1 molar dari larutan HCl O4, NH4Br, KOH, dan KCN dilarutkan dalam air dengan volume yang sama, maka urutan yang benar dari larutan tersebut jika disusun berdasarkan kenaikan H plusnya. So, bisa kita bilang bahwa kalau kenaikan H plus ini nanti bisa kita bilang bahwa kan berarti semakin banyak H yang terlepas, berarti nanti dia semakin kuat pH, semakin kuat ya asamnya. Semakin kuat asamnya. Nah, di sini karena berhubung tidak ada diketahui Ka dan Kb, ya kan? Sekarang kita cek dulu nih dari yang pertama HClO4 ya. HClO4. Terus habis itu NH4Br. Kemudian KOH. Kemudian KCN. Nah, di sini ini udah jelas banget, ini bukan garam ya, ini merupakan basa atau kalium hidroksida yang merupakan basa kuat. Kemudian ini juga merupakan langsung asam. Oke, termasuk asam kuat ya untuk HClO4-nya. Nah, sekarang untuk NH4Br, berarti di sini kalau misalkan kita breakdown dia, si NH4Br ini kan emang ini adalah garam, yang dimana penyusunnya adalah dari NH4-nya ini adalah dari NH3 atau NH4OH yang merupakan basa lemah. Kemudian dari Br-nya ini berasal dari HBr yang merupakan asam kuat. So bisa kita make sure dia garam yang sifatnya adalah asam. Oke, kemudian KCN. Nah, KCN ini juga terurai nih. Berasal dari asam dan basa karena dia termasuk garam. Dimana K-nya ini adalah KOH yang merupakan basa kuat, dan untuk CN-nya berasal dari HCN yang merupakan asam lemah. Berarti ini adalah garam yang sifatnya basa. Dan kita tahu bahwa karena berhubung dia garam yang bersifat basa, dia termasuk basanya basa lemah ya, nanti sifatnya basa lemah. Kemudian kalau ini adalah asam lemah.
Oke, berarti kalau misalkan ditanya kekuatan dari kenaikan H plusnya, nah berarti yang mana? Nah ini kenaikan asam ini kan kenaikan H plus itu berarti ada hubungannya dengan ya semakin kuat asamnya ya jatuhnya ya. Berarti kalau misalkan soalnya gini, untuk H plus itu akan sedikit berbanding terbalik dengan pH, karena kalau semakin kuat asamnya itu kan pH-nya semakin kecil angkanya. Beda dengan basa yang kalau semakin basa dia pOH-nya semakin besar. So di sini karena kita tahu bahwa H plus itu akan semakin kuat asamnya, berarti kalau kita ranking dari yang nomor 1, yang paling kuat asamnya adalah ini. Yang kedua adalah ini, kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini. Ya. Jadi paling besar adalah HClO4, kemudian yang kedua adalah NH4Br, ketiga adalah KCN, dan keempat yang terakhir adalah KOH. So untuk nomor 17 jawabannya adalah yang A ya. Ini bukan yang D. Masa garam lebih kuat daripada basa lebih kuat daripada asam. Sedangkan H plus itu semakin banyak semakin kuat asamnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Untuk nomor 18 ini di soal kita baca dulu. 100 ml larutan NH4F dan 0,1 molar jika diketahui Kb-nya NH3 adalah sekian dan Ka-nya adalah sekian, maka pH-nya berapa sih? Oke. So, ini langsung aja kita hapus dulu untuk nomor 17-nya. Karena untuk nomor 18-nya kita butuh teoritis sedikit. Nah, berarti gini. Kita tahu bahwa NH4F itu berasal dari asam dan basa. Nah, yang pertama untuk si F ini kan dari HF yang merupakan asam lemah ya. Ingat selain F itu selain yang di bawahnya, intinya F sendiri itu lemah, sisanya kuat. Nah, kemudian untuk NH4-nya ini berasal dari NH3 atau NH4OH yang merupakan sama-sama basa lemah. Seperti itu. Nah, berarti ini terhidrolisis sempurna nih. Nah, berarti depends on Kb sama Ka-nya. Cuman di sini disuruh ngitung pH-nya. Ya udah, kita hitung dong H plusnya terlebih dahulu sama dengan akar KW. Oke, KW per KB dikali dengan Ka. Nah, tapi kalau misalkan secara sifatnya aja kita bisa predik ya. Di sini kita punya kalau misalkan Ka dari si HF dengan kalau dibandingin dengan KB-nya si NH3 ya. Berarti ini HF-nya itu 7,2 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan untuk si NH3-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena berhubung Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka bisa kita simpulkan bahwa bahwa garam bersifat ya asam. Nah, sebenarnya kalau dari sini berarti kita bisa predik kira-kira ini udah pasti salah, ini udah pasti salah, ini udah pasti salah, tinggal antara A sama B, ya kan? Oke, tapi to make sure, karena ini jawabannya ada 2, ya kita mau nggak mau harus berhitung kan? Nah, berarti KW-nya adalah 10 pangkat min 14, per KB-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali 7,2 kali 10 pangkat min 4. Ini min 5 ya, 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kita coret. Ini 1 ya. Atau ini 1, ini 4. Berarti untuk H plusnya ini akan setara dengan akar berapa? Akar 4 dikali dengan 10 pangkat min 13 ya. Berarti untuk H plusnya ini adalah 2 kali 10 pangkat min 6,5. Berarti so bisa kita simpulkan bahwa untuk pH-nya adalah min log H plus. Nah, berarti pH sama dengan min log dari 2 kali 10 pangkat min 6,5
ya kan? Berarti pH-nya sama dengan ya 6,5 dikurang log 2. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B dan sesuai dengan kunci jawabannya. And then kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 18-nya dan kita akan lanjut ke nomor 19 dan 20. Dan untuk nomor 19 Oke, untuk nomor 19 diberitahukan bahwa tetapan hidrolisis dari si KH garam ini diperoleh dari reaksi netralisasi asam lemah dengan basa kuat adalah KH-nya itu 10⁻10. Nah, nilai pH larutan 0,01 garam ini kira-kira berapa? Nah, kita cek asam lemah dan basa kuat. So, berarti bisa kita simpulkan asam lemah ditambah basa kuat itu akan hasilnya adalah garam yang sifatnya basa. Karena nanti kalau kita hidrolisiskan nanti ada hasilnya OH-. Ya udah, berarti kita harus cari OH- terlebih dahulu. Berarti akar KW per Ka dikali dengan anion garamnya atau konsentrasi garamnya. Tapi di sini karena berhubung kita nggak dikasih tahu konsentrasi garam yang terhidrolisis berapa, kita anggap sama deh gitu ya. Kalau dikasih tahu itu harus menyesuaikan ya. Dan ingat, KW per Ka ini equal to KH. Berarti ini 10⁻10 dikalikan dengan konsentrasi garamnya adalah 10⁻2. Ya. Berarti OH-nya itu setara dengan akar dari 10⁻12. Berarti OH-nya ini setara dengan 10⁻6. Ya udah, berarti POH sama dengan min log OH-. Berarti POH-nya sama dengan min log dari 10⁻6. Berarti POH-nya sama dengan 6. Ya udah, berarti untuk pH-nya berarti pH sama dengan ditambah POH sama dengan 14 ya. Nah, berarti pH ditambah 6 sama dengan 14. Berarti pH-nya sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ini salah nih jawabannya. Karena untuk 11 itu sudah mendekati basa kuat ya. Oke. So kita lanjut ke nomor 20. Jika Ka asam bawah fenol ya, Ka-nya 10⁻10, maka pH larutan dari garam 100 ml ini. Oke, berarti alangkah baiknya mungkin nomor 19 yang pun kita hapus terlebih dahulu. Oke, so kita lanjut ke nomor 20. Berarti C6H5O Na itu akan terurai menjadi C6H5O plus tambah dengan ini min ditambah dengan Na plus. Seperti itu ya. Nah, dimana berarti ini C6H5-nya ini dari C6H5OH gitu ya. Yang dimana ini berasal dari asam, yaitu C6H5OH harusnya. Fenol ya, ini namanya benzil alkohol atau fenol. Ini merupakan asam lemah. Kemudian untuk Na plus yang ini berasal dari ya NaOH yang merupakan basa kuat. So udah pasti ini kita ngitung OH-nya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita tulis hidrolisisnya sendiri, berarti C6H5O min tambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi C6H5OH ditambah dengan yang namanya H+. So langsung kita hitung untuk H plusnya itu sendiri ya dengan rumus akar KW per OH- ya. Kok H plus sih? Ya, ini OH- yang dihitung. Karena udah jelas banget basa ya. Maka OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Be careful ya. Ini langsung konsentrasinya
So ini 0,4 molar, ini 0,4 molar, ini 0,4 molar, dan yang kita pakai 0,4 molarnya adalah yang di sini. Berarti OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikalikan dengan konsentrasi garamnya adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti OH- sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat min 5. Ya berarti OH- sendiri sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2,5. Ya udah, berarti POH-nya sama dengan min log OH-. Berarti POH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2,5. Berarti POH-nya sama dengan 2,5 dikurang log 2. Tapi ingat, ini baru POH-nya doang ya. pH-nya berapa? Ya udah, pH ditambah POH sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang POH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 2,5 dikurang log 2. Berarti pH-nya sama dengan ya 11,5 ya, ditambah dengan log 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Make sense ya, karena berhubung basa. Kalau ini udah pasti salah nih. Ini harusnya asam. Ini netral nggak mungkin. So jawabannya mungkin antara D dengan E. Dan jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, so jawabannya D dan Kuti jawabannya salah. Dan kita akan lanjut ke versi atau bagian yang esai. Oke?